Semoga bisa bermanfaat bagi sejawat sekalian. Eh, pada sore hari ini saya akan membawakan topik mengenai spinal imaging, dan Dr. Alia titip titip salam karena dia masih di perjalanan, jadi mungkin nanti akan terlambat bergabung. Jadi saya mulai duluan saja. Eh, Sebelumnya perlu saya refresh juga bagi teman-teman yang baru kali ini bergabung, sebelumnya belum pernah bergabung. Ini adalah acara edukasi dari Divisi Radiologi Muskuloskeletal, Radiologi FKUI, ya, yang berbasis tentunya di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Dan Divisi Muskuloskeletal ini secara rutin menggelar sesi gratis sebulan 2 kali, ya, berupa 1 kali yang berupa kuliah umum seperti pada sore hari ini, dan 2 minggu setelahnya biasanya ada diskusi kasus, ya. Jadi radiology reading room discussion, di mana di situ akan ditayangkan beberapa kasus menarik yang dijumpai dalam pelayanan radiologi sehari-hari di radiologi FKUI. Ya, jadi sekalian bisa semua menyimak bagaimana melakukan telah kasus yang memang sehari-harinya ketemu, ya, sehingga mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua. Baik, untuk eh, sore hari ini, acara ini yang studium general lebih berupa lecture, tapi tentunya bagi sejawat sekalian semuanya terbuka untuk bertanya. Di sini silahkan nanti biar lebih gampang dan tidak tidak kelewatan, bisa bertanyanya disampaikan secara tertulis di fitur chat yang ada di Zoom ini. Ya, nanti akan saya bahas di sesi terakhir, di akhir dari sesi. Baik, untuk menghemat waktu, saya mulai langsung saja, yaitu topik kita sore hari ini. Saya share screen dulu. Topik saya sore hari ini adalah tentunya mengenai radiologi, ya. Ini kalau yang sejawat lihat di sini sih sepertinya kayak bukan radiologi. Sebenarnya ini adalah suatu judul dari eh, komposisi musik orkestra yang dibuat oleh Benjamin Britten pada tahun 1940-an. The Young Person's Guide to the Orchestra itu lumayan apa, tapi yang saya akan paparkan bukan yang ini pada sore hari ini, yaitu yang satu ini, yaitu Young Person's Guide to Spinal Imaging. Eh, Berbeda dengan studium generale yang sebelum-sebelumnya, maka yang kali ini saya akan lebih eh, mungkin menggunakan kasus pemicu. Jadi nanti kita akan materinya akan saya sampaikan dalam berupa kasus, ya, kasus yang tentunya dari kasus itu nanti kita sama-sama akan mengikuti teorinya dan secara ringkas, ya, dan sehingga supaya diharapkan dari 1 jam ke depan ini kita belajar agak banyak, ya, nggak cuma sekedar satu jenis kelainan, tapi kalau nggak salah saya masukkan di sini 3 jenis kelainan. Baik, kita mulai saja. Eh, Sebentar, saya set sedikit nih, kayaknya ada yang kurang pas. Sih. Mohon informasi ya sejawat sekalian, apabila suara saya kurang jelas atau ada gangguan dengan tayangan gambarnya, silakan disampaikan saja. Baik, kita mulai. Saya akan mulai dengan kasus yang pertama dulu. Kasus yang pertama adalah kasus low back pain, ya, karena topiknya juga adalah basisnya adalah sebenarnya low back pain, yang kita lihat dari gambar radiografi berikut ini.
Ini adalah foto vertebra lumbal. Yang sebelah kiri adalah proyeksi antero posterior dan yang kanan adalah proyeksi lateral. Dan mungkin beberapa dari kita kalau melihat foto ini seolah-olah seperti normal, ya. Karena dalam saya pernah juga keluarin soal ini dalam ujian residen PPDS. Kok beberapa juga ada yang bilang normal sih. Meskipun ya, oh ini ada info kelihatannya sinyal kurang bagus, resolusi gambar pecah. Waduh, ya. Mohon maaf nih, saya juga soalnya lagi di Jogja, jadi mungkin barangkali agak-agak naik turun dia punya sinyal. Baik, eh, kembali lagi tadi gambarnya jadi hilang deh. Saya coba ganti ini dulu deh. Saya coba ganti saya Sani ya. Coba saya ganti ganti jaringan dulu sebentar. Bentar saya off dulu. Oke ya, sekarang sudah terlihat ya. Baik, ini adalah kasus yang pertama. Dan pada kasus ini kita melihat foto lumbal apilateral yang sekilas barangkali terlihatnya normal. Tapi sebenarnya kasus yang kita lihat di sini adalah kasus degenerasi. Dari mana kita lihat degenerasi adalah di celah diskus intervertebralis. Ini ada masalah dari degenerasi diskus. Nah, kenapa bisa ini jadinya larinya ke degenerasi diskus? Ya, karena sebenarnya kalau dilihat dari jauh ini sebenarnya vertebranya bentuk-bentuknya semuanya sepertinya normal. Ini bentuknya normal, dalam artian korpusnya ini tidak ada formasi osteofit, permukaannya reguler, end plate semua reguler, pedicle ya, semuanya terlihat dengan baik, faset semua terlihat dengan baik. Tetapi di mana yang terlihat sebagai suatu kelainan di sini? Nah, tentunya untuk mengatakan ini kelainan kita perlu review dulu barangkali teori, karena kita perlu pahami bahwa yang kita lihat di sini hanya struktur tulangnya saja. Struktur yang tidak mengandung tulang atau tidak mengandung kalsium tentunya tembus oleh sinar X. Dalam hal ini adalah celah diskus intervertebralis. Ya. Nah, celah diskus ini yang tentunya tidak terlihat secara langsung ya. Kalau MRI kita bisa lihat langsung diskusnya, tapi kalau pada foto polos tentunya yang kita lihat secara tidak langsung adalah dari celah sendinya, yaitu berapa lebar celahnya. Nah, kalau kita mengacu pada teori, tentunya kita perlu memahami lebih dahulu karena proses degeneratif itu tentunya jangan berpikiran bahwa degenerasi itu adalah sesuatu yang langsung terjadi pas ya. Dalam artian ya, celah sendi menyempit, ada sklerosis subartikuler, ada pokoknya yang udah berat ya. Karena semua pasti berawal dari ringannya dulu. Dan kalau kita lihat di sini ringannya seperti apa, nah tergantung dari fisiologi normal. Kita tahu bahwa pada diskus intervertebralis sebenarnya sehat tidaknya diskus itu tentu karena dia mendapatkan nutrisi. Tapi kita tahu bahwa nutrisinya dia berbeda dengan jaringan yang lain karena diskus intervertebralis itu relatif avaskuler, kecuali sepertiga luar. Kalau kita lihat di bagian luar ini sebenarnya masih dapat aliran darah. Sementara sudah mulai 2/3 dalam dari anulus fibrosus, apalagi nukleus pulposus, itu tidak ada aliran darah masuk. Jadi nutrisi sebenarnya masuk ke dalam celah diskus intervertebralis itu dengan cara imbibisi. Imbibisi melalui end plate. Ya. Melalui end plate, jadi nutrisi itu dari kapiler, kemudian dia akan pindah imbibisi masuk ke dalam diskus intervertebralis. Nah, ini yang dalam kondisi di mana nanti kita akan melihat kandungan air di dalam nukleus pulposus itu dia dapat air itu terutama dari cairan itu dapatnya dari situ gitu ya. Nah, ini juga yang menjelaskan kenapa pada keadaan tertentu terdapat nyeri dan sebagainya karena aliran vaskuler dan nyeri itu memang kalau untuk celah diskus bermainnya di bagian sepertiga luar.
Sementara 2/3 dalam dari cincin annulus fibrosus maupun dari nukleus pulposus itu relatif avaskular. Nah, tentunya dengan berjalannya usia, aktivitas, dan sebagainya, maka tentunya bisa akan terjadi perubahan. Perubahan apa yang terjadi tentunya adalah bahwa karena mendapatkan stres berulang akan terjadi micro injury bisa dibilang ya, karena ini semua masalah keseimbangan antara kemampuan jaringan dengan load yang ditanggung oleh beban berat badan seumur hidup gitu ya. Nah, dengan proses aging yang berjalan biasanya akan terjadi penyesuaian-penyesuaian karena banyak tekanan berulang, maka di daerah end plate ini yang warna hijau ini akan mengalami kalsifikasi. Nah, tentu kalsifikasi ini menyebabkan strukturnya menjadi lebih dense, dan dengan struktur yang menjadi lebih dense termasuk juga di subchondral plate-nya juga ya, end plate-nya jadi mengalami kalsifikasi sehingga aliran darah dan inhibisi itu menjadi kesulitan, tidak semudah biasa. Sehingga begitu dia sulit untuk memberikan nutrisi, maka dengan sendirinya perlahan-lahan diskus intervertebralisnya akan kekurangan nutrisi sehingga terjadi dehidrasi, dalam artian kandungan cairan dalam nukleus pulposusnya akan menurun. Jadi kering lah istilahnya. Dan tentunya begitu dia kurang hidrasi dengan sendirinya elastisitasnya akan berkurang sehingga perlahan-lahan maka diskus intervertebralis ini akan kolaps. Dan kalau udah tahap yang lebih ekstrim malah sampai tipis sekali sampai korpus vertebra yang di atas dan di bawah ini bisa sampai saling bertumbukan malahnya. Nah, ini yang terjadi pada proses degenerasi awal pada diskus intervertebralis. Nah, sehingga apa yang kita lihat pada radiografi sebenarnya adalah bahwa penyempitan celah diskus itu oh ini kayaknya nyangkut lagi. Ini kenapa ketemu kotak gitu? Kok di saya nggak ada sih? Oh, setiap kali saya muncul ya. Sebentar. Kalau gitu eh, hostnya saya pindahin aja deh ya. Mungkin karena saya jadi host nih, jadi muncul bareng-bareng setiap kali ada pop up muncul baru itu kemudian tolong yang Sani jadi co-host ya klaim ya. Sani udah jadi co-host ya. Ini saya open deh. Sani jadi host ya. Kemudian tolong Dokter Alia dijadiin co-host. Oke, Sani jadi host supaya nanti itunya nggak ini ke saya. Saya close dulu. Sekarang share ulang lagi. Oke, gimana? Dokter Sani, kelihatan nggak? Bersih nggak sekarang? Bisa kotak masih ada. Masih ketutupan ya? Sekarang saya geser lagi. Sih, pagi ini ya. Aneh juga. Kemarin-kemarin nggak pernah begini. Mungkin saya ganti deh. Coba saya sekarang, karena saya share-nya barangkali screen. Saya coba sekarang share-nya langsung ke PowerPoint. Oke, masih? Masih? Oh, bebas. Coba lagi. Oke, ini gimana sekarang? Masih muncul tapi lebih kecil.
Ada di kota kanan atas nih, kanan atas adalah chatnya Sani nih. Sebentar saya coba akalin ya. Ini kalau nggak gini nanti. Oke, sekarang gimana Sani? Hilang nggak? Ini ya. Nah, itu nggak sekarang. Nggak ada. Oke ya, baik. Dikabarin aja kalau misalkan ada aneh-aneh. Kita lanjutkan, saudara sekalian. Eh, jadi yang terjadi adalah demikian. Dengan sendirinya yang kita lihat di sini adalah secara foto polos tentunya adalah seberapa lebar celahnya. Ya. Tapi tetap perlu kita ingat bahwa kalau kita mengacu pada patofisiologinya, sebenarnya adalah bahwa perubahan itu tentunya berdampak bukan hanya pada diskus ya sebenarnya. Karena kita tahu fisiologi normalnya bahwa tulang belakang itu menanggung berat badan di mana 2/3 bobot itu terutama ditanggung oleh diskus, sementara sepertiga itu ditanggung oleh kolumna posterior. Dalam hal ini adalah sendi faset. Masing-masing kalau sepertiga di belakang berarti seperenam seperenam ya bagi-bagi beban. Nah, tentunya kalau ada perubahan kekuatan renan kekuatan dari celah diskus dengan sendirinya beban itu bukan hanya ketimpaan ke daerah diskusnya, tetapi juga ke fasetnya. Sehingga perubahan-perubahan yang kita lihat adalah seperti yang ada di sini, yaitu di mana terjadi diskusnya bisa berotot ya, atau menonjol atau setnya mengalami degenerasi, ya, dan tentunya itu akan menyebabkan instabilitas karena fungsinya akan berkurang sehingga lama-lama ligamennya akan mengalami kelonggaran. Yang kemudian lanjutnya adalah kita lihat semuanya yang kita temukan. Perubahan dari end plate marrow, ya, ada formasi osteofit, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan tentunya yang lebih parah adalah perubahan itu akan menyebabkan malalignment dari tulang-tulang vertebra sehingga kemudian terjadi stenosis spinal. Nah, gimana kita mengetahui dari foto polos? Tentunya dalam kondisi normal yang kita perlu tahu ya, yang dideskripsikan oleh Dillman dan Brandik, yaitu bahwa celah diskus intervertebralis yang dilihat secara foto polos itu normalnya makin ke bawah harus makin lebar. Jadi kalau kita bicara vertikal misalnya, maka C67 itu harus lebih lebar daripada C56. C56 lebih lebar dari C45. C45 lebih lebar dari C3. Demikian juga pada lumbar. Kecuali pada bagian bawahnya itu memang secara fisiologis dia akan lebih rendah ya, misalnya L51 itu lebih sempit celahnya dibandingkan L45. Tapi sekali lagi ini subjektivitas ya, subjektivitas tentu harus diperhatikan juga tanda-tanda yang lain, tetapi artinya apa, kita tetap perlu mencurigai adanya early degenerative changes pada diskus intervertebralis apabila kita melihat celah diskus pada satu level sama dengan atasnya. Ambil contoh pada gambar yang kita lihat ini L5, L4, L3, L2. Kita lihat di sini L2, L3, dan L3, L4 ini celahnya relatif sama. Berbeda dengan L34 dan L45, ini jelas lebih lebar L45. Ya. Nah, ini L34 dan L23 harusnya lebih lebar 34 daripada 23, ini bisa dibilang hampir sama, dan atasnya juga hampir sama. Bedanya tipis, berarti bisa jadi masalah itu terjadi pada ketiga-tiganya. Dan tentunya kita juga bisa lihat tanda-tanda lain seperti pembentukan osteofit yang menggambarkan proses degeneratif yang terjadi. Ya, nah jadi pada prinsipnya proses degenerasi yang terjadi pada tulang belakang itu disebabkan oleh stres mekaniknya. Dan stres mekanik dan secara radiografi, jadi kita menemukan penyempitan celah diskus dengan mengidentifikasi tadi, yang harusnya rumusnya makin ke bawah makin lebar. Sama lebar aja nggak boleh. Ya. Yang kedua, bisa juga meskipun tidak harus, bisa ditemukan formasi osteofit di tepi dari korpusnya. Dan juga kita akan melihat sklerosis pada end plate corpus vertebra yang disebut sebagai eburnasi, dan kita juga bisa melihat vakum fenomena. Apa yang kita lihat di sini, yang disebut sebagai eburnasi atau dulu juga disebutnya sebagai discogenic sclerosis, ini kelihatan dari foto polos, yaitu ada perubahan pada tulang di subchondral atau sub end plate karena ada perubahan degeneratif sehingga terjadi penulangan baru di situ yang membuat dia jadi
lebih sklerosis atau lebih radioopak, tepat di daerah end plate yang mengalami perubahan. Dan kita lihat di sini ada radiopasitas pada daerah marrow end plate corpus vertebrae L45 dengan celah diskusi sendiri bermasalah, yaitu dia lebih sempit daripada atasnya. Dan kita lihat di sini ada osteofit marginal, dan kita lihat juga di sini ada area yang lebih radiolucent di intradiskusnya yang disebut sebagai fenomena vakum atau vakum fenomen. Ini adalah konsep yang diutarakan pertama kali oleh Pak Nusson tahun 1937, tapi kemudian juga diperkuat lagi juga oleh Knudson pada tahun 42, yaitu bahwa adanya lusensi di dalam diskus, nggak harus diskus ya, sendi juga bisa, sendi sinovial, yaitu merupakan akibat langsung dari terlepasnya gas, yang dalam hal ini utamanya terdiri oleh nitrogen. Dari gas itu lepasnya dari jaringan, dari sel, dari jaringan yang ada di sekitarnya, akibat adanya perubahan volume. Ya. Perubahan volume sehingga menyebabkan tekanan negatif, sehingga dari jaringan sekitarnya itu unsur nitrogennya itu kesedot. Gitu. Ya, jadi ya karena dia kehilangan strukturnya, kehilangan nutrisi, kehilangan struktur, dia jadi ibarat kata kayak ban ya. Jadi celah diskusi itu ibarat kata ban itu jadi kempes ya. Volumenya berkurang, dan volume berkurang itu tentu akan menyebabkan tekanannya jadi negatif. Karena jadi negatif, jadi narik nitrogen, jadi kita menemukan gambaran udara di dalam diskus atau juga bisa juga di dalam sendi. Ya. Nah, tentunya apabila sampai melebihi kekuatan dari diskusnya, dengan sendirinya diskusi akan mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu yang kita sebut sebagai robekan pada annulus fibrosus, ya, yang disebut sebagai annular tear. Ya. Annular tear sebenarnya ada beberapa jenis, ya. Ada antara lain yang dia bentuknya kurvilinier sesuai dengan kelengkungan annulus, ya. Ada juga yang bentuknya radial, radiar dari sentral ke perifer seperti gambar yang kanan atas ini. Kalau yang gambar kanan bawah pada ember ini yang kerusakannya bersifat longitudinal atau sesuai dengan kelengkungan dari cincin annulus. Apa dampaknya sebenarnya pada tahap kerusakan ini? Tentunya kita tahu tadi bahwa pada annulus fibrosus yang seperti bawang ini yang di sisi luar. Kalau yang tengahnya kan nukleus pulposus itu kan cairan, materi materi nukleus. Yang pinggirnya ini yang sepertiga luarnya yang mengandung ada aliran darah dan saraf di situ. Sehingga adanya terjadi robekan anulus yang mencapai sepertiga luar yang kita lihat pada gambar kanan atas maupun di kanan bawah, itu akan menyebabkan iritasi pada saraf yang mempersarafi daerah sepertiga luar itu. Sehingga biasanya khasnya pada daerah sini akan terjadi nyeri. Tapi beda dengan ischialgia, nyerinya akan bersifat lokal, ya, yaitu nyeri yang disebabkan karena yaitu apa sih, chemical pain istilahnya. Jadi karena ada mediator kimia akibat yang masuk, karena materi nukleus itu harusnya nggak boleh masuk ke situ. Begitu dia ada robekan, ada perubahan struktur di situ, itu dianggap sebagai akan menyebabkan sensasi nyeri ya pada saraf di daerah tersebut. Jadi beda dengan yang radiating pain, dia nyerinya lokal. Nyerinya lokal. Tentu apabila nanti terjadi herniasi dari nukleusnya, baru terjadi penekanan radix, baru timbul nyeri yang menjalar. Tapi pada tahap awal yang masih annulus robek, nyerinya bersifat lokal. Nah, kalau sudah menonjol ya kita tahulah istilah-istilahnya seperti ini. Jadi kalau ada prolaps atau protrusi, ekstrusi, ada sekuestrasi, apabila isi material diskusnya itu sudah tumpah, gitu ya, isi material diskusnya sudah tumpah ke luar, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini sebenarnya ada dis problem itu ada gradasi mulai dari sekedar degenerasi diskus. Kalau cuma degenerated disc itu artinya dia cuma degenerasi, penurunan intensitas kalau pada MRI dalam artian ringan diskus, dalam artian kandungan cairan di dalam nukleus pulposisnya turun. Ya. Bulging disk itu artinya diskusnya ini apa agak menonjol, tapi menonjolnya sifatnya diffuse, itu akibat sebenarnya karena tekanan tadi, sehingga dia kayak memipih dan dia kayak kekuatannya berkurang karena pressure makin gede, karena tadi cairan nukleusnya itu hilang sehingga kekuatan dia berkurang, sehingga dapat bobot, sehingga dia jadi akan
membulging atau menonjol ke segala arah. Itu namanya bulging. Beda dengan HNP. Bulging itu bukan HNP. Ya, kalau HNP itu kategori herniated disc. Jadi bisa jadi bulging itu dia kayak menonjol ke segala arah, tapi nukleusnya masih di tengah. Nggak ada migrasi dari nukleus itu ke satu sisi. Nggak, belum sampai ke situ. Tapi apabila nanti kemudian terjadi anular tear dan kemudian terjadi kelemahan di daerah anulus fibrosus yang tear itu, maka bisa jadi nanti herniasi akan terjadi herniasi dari materi nukleus tadi, nukleus pulposusnya ke daerah yang jadi locus minoris itu. Yang kemudian herniasi itu bisa menonjol keluar, dan tonjolan itu kalau tonjolannya masih sedikit namanya prolaps atau protrusi, terus dia kalau makin keluar lagi ekstrusi, dan bila dia terlepas material nukleus pulposus itu masuk ke dalam kanal yang disebut sebagai sekuestrasi. Tapi tentunya nggak harus semua menjadi seperti itu. Ada juga keadaan yang tidak ada herniasi, tapi ya karena dia diskusnya memipih ya lama-lama ya udah. Jadi kayak ya memipih aja kayak diskusi. Jadi kemudian tabrakan antara korpus dengan korpus ya. Dan juga bisa terjadi perubahan-perubahan pada tulang seperti formasi osteo. Nah ini tentunya adalah salah satu contoh protrusio apabila tonjolan itu masih kecil ya, dalam artian bagian yang menonjol itu tidak lebih lebar dari celah diskus tempat dia nonjol. Tapi kalau gambar yang kanan kan bagian yang nonjol itu sudah melebihi dari celah dia tempat dia keluar nonjol. Yang kanannya yang disebut ekstrusi dan yang kiri ini yang disebut protrusi. Dan tentunya ini kalau udah sampai tahap ini biasanya akan ada penekanan-penekanan kepada radik saraf yang ada di sekitarnya. Dan apakah ada yang menyebut kadang-kadang ada yang bilang iritasi radix? Ya bisa iritasi radix, tapi sebenarnya kita kan tidak melihat proses iritasi itu. Yang kita lihat di gambaran ini kan adalah perubahan mekanik sebenarnya. Jadi, karena ada orang yang memang ada protrusi atau ada ekstrusi, tapi orangnya santai-santai saja juga ada. Karena memang hingga saat ini diketahui bahwa dari berbagai penelitian banyak sekali inkonsistensi antara temuan gambaran radiologi dalam hal ini MRI dengan keluhan klinis. Dalam artian ada pasien yang nyeri sekali padahal nggak segitu heboh MRI-nya. Di sisi lain ada yang MRI-nya heboh sekali, HNP mana-mana, tapi pasien ini cuma nyeri-nyerinya ringan saja dan jalan-jalan gitu ya. Jadi barangkali hal-hal seperti itu maka memerlukan penyesuaian sehingga secara imaging kita lebih utamanya membicarakan secara objektif apa yang kita lihat. Kalau kita lihat ada penonjolan diskus yang mendesak radix atau mendesak saraf, ya kita bilang pendesakan penekanan gitu ya, karena yang kita lihat adalah itu proses iritasinya sendiri tidak terlihat dengan jelas di sini. Nah tentunya di situ kita perlu memahami, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat dengan foto polos atau radiografi, dan ada hal-hal yang hanya bisa dilihat dengan MRI. Nomor 4, 5, 6 adalah hal-hal yang hanya bisa dilihat dengan MRI, tapi nomor 1, 2, 3, dan 7 itu yang bisa kita lihat dengan radiografi. Nah, tentunya dengan berkurangnya kemampuan diskus, kemudian weight bearing itu masih tetap ada, lama-lama akan terjadi perubahan atau pergeseran di segmen diskus yang lemah itu. Nah, pergeseran ini yang disebut sebagai spondylolisthesis. Displacement per definisi, displacement lebih dari 1 mm. Ya. Tentunya yang diperhitungkan di sini karena ini adalah organ weight bearing adalah pergeseran atau displacement terhadap vertebra yang ada di bawahnya. Ya, karena dalam hal ini weight bearing kan datangnya dari atas, napak dari bawah. Jadi yang sebenarnya yang stabil bertahan dengan tanah itu yang di bagian bawah. Sementara atasnya itu yang kemudian bergeser karena ada tekanan weight bearing. Nah, karena lumbal itu lordosis, maka dengan sendiri dapat tekanan dari atas. Kalau dia harus merucut atau geser, maka biasanya gesernya ke anterior. Jadi tergantung juga kalau postur orangnya berbeda, orang yang cenderung bongkok bisa jadi gesernya nanti malah ke posterior yang disebut sebagai retrolistesis. Kalau orangnya skoliosis bisa juga geser ke samping karena dia masalahnya bukan di anterior posterior tapi mediolateral. Itu juga bisa disebut sebagai laterolistesis. Tapi yang umum dan klasik adalah anterolistesis, yaitu forward slip pada level diskus yang bermasalah itu. Jadi kalau kita melihat spondylolisthesis, bisa kita juga lihat bahwa diskusnya nggak normal. Celahnya sangat-sangat sempit. Memang betul L5-S1 harusnya celahnya lebih sempit daripada L45, tapi ini
jauh banget bedanya ya, sampai lebih dari separuhnya ya, menyempitnya ya. Nah, itu tentunya yang perlu menjadi perhatian. Dan kalau kita bicara spondylolisthesis, tentu perlu ada gradingnya. Nah, grading yang lama yang kita tahu adalah dengan membagi jadi 4 kuadran yang menurut Meyerdi, ya, ada dibagi jadi kalau dia gesernya dari 25% lebar korpus yang di bawahnya, atau dia bergeser sampai 25 sampai 50%, 50 sampai 75 atau 75 sampai 100%. Nah, tetapi sekarang ini udah kurang begitu dijadikan pegangan sebenarnya, karena ini sebenarnya menggeneralisasi pengelompokan itu menjadi 4 golongan saja. Tapi tidak melihat progresi kita secara detail pada serial study. Misalnya di foto hari ini dan di foto 6 bulan lagi. Bergesernya 10%, 6 bulan lagi bergesernya menjadi 20%. Berarti ada penambahan pergeseran 10%. Tapi dua-duanya kan masih di bawah 25%. Jadi masih dianggap grading grade 1 menurut Meyerdi. Sehingga seolah-olah dalam serial studies itu kayak ya stabil, tetap grade 1 ya grade 1. Padahal grade 1-nya ada perubahan dari 10% jadi 20% gitu. Nah, ini kan sehingga diperlukan metode lain. Sehingga ada beberapa metode, Lauren Eniola dan juga yang lain, ada tapi yang Tyler yang biasanya lebih dianjurkan karena akurasinya menurut penelitian lebih tinggi dan juga punya dan intra-observer reliability-nya yang oke. Nah, itu jadi dihitung dari patokannya dari dinding posterior. Jangan mengukur dari dinding posterior. Dari dinding posterior terhadap vertebra di bawahnya, dia bergesernya berapa dibandingkan dengan lebar dari vertebra yang di bawahnya, bukan yang geser ya, tapi yang di bawah. Jadi prinsipnya mirip seperti mengukur kardiothoracic ratio pada fototoraks. Nah, tentunya pergeseran itu kita nggak boleh lupa. Yang bergeser ini adalah vertebra, dan vertebra itu bukan hanya korpus. Ya, bukan hanya korpus, tapi ada juga kolumna posterior. Ada pedicle, ada processus articularis, ada lamina, ada processus spinosus. Sehingga kalau ada vertebra, kita lihat korpusnya geser ke depan, kita kan ngitungnya dari dinding posterior korpus ya. Terus pertanyaannya loh, apa kabar posteriornya? Kan ada sendi faset. Harusnya dia nggak bergeser ke depan, karena akan ketahan atau dijagain sama faset. Berarti kemungkinannya dua. Bisa jadi fasetnya nggak kuat jagainnya, sehingga sendi fasetnya juga mengalami subluxasi. Dan pada konteks ini, seperti gambar yang sebelah kiri, biasanya kita akan melihat sendi fasetnya itu degenerasi berat. Kalau udah degenerasi berat, biasanya sudah ligamentous laxity, sehingga nggak bisa nahan, sehingga terjadi subluxasi dari sendi faset. Nah, tergantung. Kalau fasetnya yang berat cuma sebelahnya normal, maka biasanya geser ke anteriornya cuma sedikit-sedikit. Cuma 5%, 10% gitu ya. Tapi kalau dua-duanya degenerasi biasanya bisa mencapai ya 25% tuh bisa tuh. Ya. Nah, tapi kalau yang terjadi adalah patah, bisa juga patah kan. Jadi geser itu karena yang posterior patah. Ya, yang disebut sebagai spondylolisis. Ya. Kalau dia patah, ya ini biasanya gesernya akan lebih jauh. Apalagi kalau patahnya bilateral, faset kanan, faset kiri, dua-duanya sama-sama spondylolisis, maka dia akan geser lebih jauh ke depan. Dan biasanya kalau sudah Meyerding 3, apalagi Meyerding 4, Meyerding 3 juga pun sudah menjadi indikasi untuk dilakukan surgery biasanya. Meskipun kadang-kadang ada juga yang Meyerding 1 dan 2 juga sudah dipasang stabilisasi posterior untuk mencegah katanya agar jangan terjadi progresivitas menjadi Meyerding 3 di kemudian. Nah, jadi dalam konsep ini kita perlu memahami bahwa bisa terjadi yang disebut spondylolisis karena dia geser ke depan, fasetnya masih cukup oke, sehingga malah akhirnya yang patah adalah tulangnya. Ini juga bisa terjadi akibat trauma, ya. Juga bisa terjadi akibat trauma. Yang disebut sebagai pars defect. Jadi frakturnya itu terjadi di pars interarticularis. Jadi dalam satu tulang vertebra itu ada transverse proses, ada spinous proses, terus ada processus articularis superior dan processus articularis inferior. Itu kan anatomi normal dari vertebra. Nah, jadi daerah tulang di antara articularis superior dan inferior ini yaitu yang ini. Inilah yang disebut sebagai daerah pars interarticularis. Bagian yang berada di antara dua artikuler. Tentunya di sini kita tahu juga ada lamina vertebra ya sebenarnya. Nah, bagian sini yang mengalami fraktur atau defect.
disebut pars defect juga ada yang nyebutnya demikian. Ya, kalau pada gambaran radiografi katanya mirip gambaran Scotty dog seperti hewan anjing ini kan kupingnya, ini matanya, ini moncongnya, ini lehernya, ini kakinya depan, ini kakinya yang belakang, ini buntutnya. Dan kalau dia ada yang patah, maka di lehernya itu seperti kayak pakai kalung. Jadi disebut Scotty dog karena anjing-anjing di Scotland itu katanya semua pakai kalung. Katanya ya, kayaknya nggak harus juga ya. Di kita juga ada yang pakai kalung ya. Oke, tapi itu sekedar nama. Ya, yang penting adalah konsepnya yang perlu dipahami sehingga kita perlu jadi di sini harus harus familiar dengan terminologi. Nah, tapi banyak terminologi yang dipakai terkait dengan spine terkait dengan itu. Jadi kita harus harus pahami dulu nih sini. Spondyloartritis itu adalah perubahan artritik yang terjadi pada sendi faset biasa yang dimaksud, bukan pada diskus sebetulnya. Ya, jadi penting untuk diperhatikan ini. Jadi perubahan artritik ini apa? Biasanya sih degenerasi, tapi tentu bukan tidak mungkin inflamatory artritis seperti pada rheumatoid arthritis. Tapi kalau orang bilang spondylartritis itu artinya artritis yang terjadi pada tulang belakang. Tulang belakang bagian mana? Kan ada yang namanya diskus, ada yang namanya faset. Diskus itu jenis persendiannya syndesmosis, sementara faset itu sendinya sinovial, punya kartilago, punya kapsul sinovium. Itu dua jenis yang berbeda. Oleh karena itu perubahan degeneratifnya juga tidak sama. Jadi yang dimaksud dari spondylartritis itu adalah masalah yang melibatkan sendi faset. Dan biasanya kalau zaman sekarang di luar literatur sudah langsung ngomongnya OA facet atau degenerative joint disease of the facet. Sementara untuk diskus, dia ngomongnya bukan spondylartritis, bilangnya adalah degenerasi diskus. Jadi dengan sendirinya istilah spondylartritis itu masih perlu dipertajam sebenarnya, sehingga di luar banyak literatur sudah menghilangkan penggunaan istilah itu. Karena perubahan degeneratif pada tulang belakang bisa melibatkan diskus saja, yang namanya degenerative disc disease, bisa melibatkan faset saja, yang namanya degenerative joint disease pada faset atau OA faset, dan juga bisa dua-duanya. Jadi biar lebih akurat, sebaiknya perlu diperjelas nih, karena treatmentnya beda. Kalau masalahnya adalah diskus, tentunya perlu dilakukan tindakan tertentu, misalnya injeksi hyaluronat, misalnya. Atau mungkin pada kondisi ekstrim, pasang implan diskus ya, dengan metode macam-macam. Yang sering saya lihat yang PLIF ya. Tapi bisa kalau masalahnya adalah di faset, maka yang perlu dilakukan adalah injeksi biasanya. Facet joint injection, injeksi biasanya lidokain dengan steroid biasanya, jadi dengan bantuan siap, needle masuk dari posterior dengan anestesi lokal, kemudian needle masuk ke dalam sendi faset dan diinjeksikan di situ. Karena faset itu juga punya banyak persarafan. Dan nyerinya itu bisa jadi karena dari situ. Jadi berbeda treatment. Oleh karena itu terminologi radiologi juga harus spesifik. Apakah masalahnya diskus atau faset atau dua-duanya. Bagaimana dengan terminologi spondilosis? Kalau spondilosis ini sebenarnya yang disoroti adalah osteofit pada tepi vertebra. Spondilosis ini sebenarnya tidak terlalu menggambarkan suatu masalah ya, karena problemnya lebih kepada diskusnya. Atau mungkin spondilosis bisa masalah kalau osteofitnya menonjol ke posterior dan dia mendesak saraf di belakangnya. Tapi kalau yang ke depan sih tentu nggak mendesak siapa-siapa sehingga nggak terlalu menjadi masalah. Spondylolisis itu tadi yang sudah kita bahas, yaitu adanya defect di pars intraarticularis. Spondylolisis yang tadi geser itu tadi, ya istilah-istilah itu jadi ya perlu kita familiar. Ya. Dan ada juga yang pakai istilah spondylofit itu sebenarnya maksudnya adalah osteofit sama. Cuma di aliran di Eropa biasanya sering pakai istilah spondylofit. Nah, tapi yang dimaksud sama. Di Eropa tuh bedain kalau fitnya ada di tulang belakang namanya spondylofit, kalau fitnya ada di tulang-tulang apendikular seperti genu, ankle itu namanya osteofit. Tapi ada juga sih orang rata-rata ya campur-campur juga pakainya nggak masalah. Yang penting tidak terjadi salah pengertian. Apa yang dimaksud dengan spondylofit? Yaitu osteofit. Ya ini yang ditunjukin ini spondylofitnya ini. Ya, osteofit marginal. Dan ini terjadi bukan hanya di korpus, tapi juga di pars interarticularis.
di sendi fase maksud saya. Ya, baik di superior articular process maupun inferior articular process. Kenapa bisa terbentuk osteofit? Nah, dulu orang bilang itu karena instabilitas. Sebenarnya ada mekanisme biomolekuler kalau sekarang ketemunya, yaitu peranan dari prekursor dari stem cell mesenchymal, tapi juga ada peranan dari growth factor, ya, sehingga kita bisa melihat ada terbentuknya osteofit. Nah, memang ini bukan semata-mata berarti harus ya osteofit itu ada masalah di diskusnya. Ini juga sama dengan di OA genu, sesuai dengan topik yang pernah saya bawakan juga pada sesi yang lalu, bahwa ada orang-orang yang genunya ada osteofit, tapi celahnya nggak menyempit. Ada yang celahnya menyempit, nggak ada osteofit. Itu sebenarnya celah menyempit karena ada masalah di kartilago. Entah defek atau di erosi penipisan, sehingga celahnya menyempit. Tapi bukan berarti serta-merta penyempitan celah itu harus ada osteofit dulu. Karena itu adalah dua jalan cerita yang berbeda. Bentuk osteofit berbeda dengan sendirinya di tulang belakang juga sama. Terbentuknya osteofit, kadang osteofit itu bisa heboh banget di tulang belakang, padahal celah di diskus intervertebralisnya tidak menyempit. Ya, ini juga bisa terjadi ya. Jadi jangan serta-merta jadi kebingungan gitu karena itu memang dua dua pathway yang berbeda, bukan berarti satu harus terjadi dulu sebelum yang lain gitu enggak. Ya, oleh karena itu yang kita perlu spesifik. Bahkan ada kelainan-kelainan lain yang bisa menyerupai osteofit. Nanti akan saya bahas juga sedikit di belakang. Hmm. Oh iya, yang di sini maksud saya. Oke, nah ada perubahan-perubahan yang perlu kita juga bedakan. Jangan semua dibilang osteofit. Yang osteofit itu adalah yang paling kanan. Osteofit itu adalah pertumbuhan tulang yang kayak tanduk begitu di P dari end plate, P dari korpus, dan arah pertumbuhannya horizontal. Itu adalah osteofit. Bila ada struktur yang mirip osteofit, tebal, tapi dia arahnya nggak horizontal, dia malah vertikal. Vertikal. Dan dia kalau diperhatikan, pangkalnya itu tidak bermula dari tepi end plate atau tepi korpus, tapi lebih ke tengah. Lebih ke tengah, lebih di sini, bukan di ujung sini. Tapi lebih ke bawah lagi. Inilah yang disebut sebagai parasindesmovid. Ini penyakit yang lain. Ini adalah penyakit spondyloartropati, bukan degenerasi. Demikian juga parasindesmovid yang ini. Seperti ada osifikasi, tapi judulnya vertikal dan tebal. Dan kalau kita lihat gambar yang paling kiri, ini yang disebut syndesmovid. Seperti osifikasi, kalsifikasi juga, tapi dari tepi, tapi vertikal. Dan strukturnya tipis, kayak rambut. Karena ini adalah kalsifikasi pada Sharpie fiber, atau tepi luar dari anulus fibrosus, anulus fibrosus yang paling luar. Ini juga ditemukan pada penyakit imunologi spondyloartropati, ya, spondyloartropati aksial tepatnya. Ya, itu yang perlu kita kita pahami. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini benar-benar berbeda. Jadi nggak semua bisa kita bilang sebagai osteofit. Ya harus perhatikan. Apalagi yang namanya parasindesmovid ini adalah jenis-jenis kelainan yang sering ketemu insidental. Ya, jadi hati-hati, jangan terlalu mudah. Karena penyakit autoimun sekarang juga banyak gitu ya. Jadi seringkali hal-hal ini ketemu insidental. Ya, karena pasien dengan apa pasca jatuh terduduk misalnya nggak ada faktor, cuma terus kelihatan beginian gitu ya. Ini bisa terjadi. Ya, dan sehingga dengan demikian kalau kita menemukan barang-barang seperti itu, maka itu DD-nya jadi banyak. Ya, kita bisa lihat di sini. Ankylosing spondylitis ketemunya syndesmovid. Psoriatic spondyloarthropathy, parasindesmovid. Reactive arthropathy atau dulu disebutnya Reiter disease, itu juga parasindesmovid. Enteropathic spondyloarthropathy, parasindesmovid. Ya, itu biasanya pada orang yang ada riwayat kolitis, Crohn disease, itu dalam jangka panjang bisa terjadi cross reaction autoimun yang kemudian jadi justru malah nyerang nyerang ininya sendiri, sendi-sendinya sendiri, termasuk tulang belakang. Jadi bagian dari seronegatif spondyloarthropathy. Ya. Nah, kalau spondylosis itu adalah osteofit tadi. Atau kalau dia flowing nyambung itu namanya DISH, ya, Forestier disease. Atau bisa juga spondylitis. Atau bisa juga rheumatoid arthritis. Ya. Jadi oleh karena itu kita perlu familiar dulu dengan terminologi dan karena DD-nya bisa jadi tidak. Baik, kembali ke facet ya.
Tadi faset sudah kita bahas, nih kayaknya harusnya tadi slide itu di atas saja. Nah, kita lihat di sini bagaimana faset joint itu di peranannya, ya. Dan kita bisa lihat di gambar yang kiri, facet joint in motion itu bagaimana kalau orang punya postur yang hiperlordosis. Tahu kan postur hiperlordosis ya? Orang yang kalau jalan tuh kayaknya perutnya maju duluan, sementara bagian yang lain ketinggalan di belakang. Kalau residen saya bilang, saya kalau jalan kayak begitu, cuma ya, nggak cuma saya sih gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat gambar yang tengah ini bahwa terlalu membusung perutnya atau hiperlordosis itu tentu akan menyebabkan tekanan yang lebih besar pada fase. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa bisa jadi degenerasi itu terjadinya begitu. Diskusnya normal, fasetnya yang otak. Jadi nggak berarti harus hanya diskus atau harus dua-duanya. Ya, kalau gambar yang kiri mungkin diskusnya nanti yang degenerasi dulu sementara fasetnya normal. Ya, sumber nyeri pada pasien bisa jadi pada faset. Ya harus selalu pada diskus. Nah, ini contohnya apa yang kita bisa lihat. Nah, sebenarnya ini kelihatan juga di foto polos, cuma masalahnya pada proyeksi lateral. Faset kanan dan kiri pasti overlap. Belum lagi kalau pas pasiennya itu tidak berdirinya benar-benar tegak, tapi agak miring ke samping, sehingga tidak berpotong tangensial, sehingga celah sendi itu tidak begitu jelas. Sehingga memang akurasinya kurang begitu baik kalau kita melihat sendi faset dari radiografi saja. Polyscar itu paling ideal kalau dilihat ke CT. Tapi biasanya kalau ada CT tulang belakang, dokter radiologi itu biasanya suka miss itu untuk melakukan assessment pada sendi faset. Padahal harus cek satu persatu. Yang normal adalah gambar yang sebelah kiri, di mana kita bisa melihat celah sendinya sama lebar, tulang subartikularnya reguler, ya, korteksnya juga jelas, arsitekturnya rapi. Ya. Sementara kalau yang kanan, kan celah sendinya menyempit, tidak homogen, permukaannya agak bergelombang atau agak irregular. Di tepi-tepinya ada tulang yang numbuh, ada osteofit dan ada sklerosis juga, karena korteks medulanya udah nggak rapi, arsitekturnya seperti yang normal. Dan juga kita bisa melihat kadang-kadang ada subkondral atau subartikular cyst yang sering memang menyertai proses degenerasi. Ini yang disebut sebagai OA faset dan bisa terjadi pembentukan osteofit yang cukup heboh yang kita sebut sebagai hipertrofi faset, dan hipertrofi faset ini juga bisa menyebabkan penurunan saraf dari belakang. Jadi kita lihat, sejauh bisa lihat bahwa kalau ada radix keluar dari foramen intervertebralis itu tidak serta-merta harus karena HNP yang dari belakang, tapi bisa dari depan, tapi bisa juga tertekan oleh hipertrofi faset dari belakang. Jadi belum tentu HNP. Jadi tentunya itu nanti treatmentnya akan berbeda. Demikian kira-kira ceritaan saya panjang lebar mengenai kasus yang pertama tadi. Hmm, Ini pertanyaan satu sebelum saya ganti topik. Dalam pelaporan temuan spondylolistesis, apakah diceritakan salah satu dari klasifikasi Meyerding atau Teller atau mungkin keduanya? Dari Dokter Lupita ini. Kalau mau lengkap, langsung semuanya aja disebut. Tapi yang juga pasti sekarang itu harus disebut adalah absolute value-nya. Karena biasanya ada juga beberapa sejawat kita dari spine surgeon itu yang mengandalkan patokan nilai absolut untuk menentukan ini perlu dipasang stabilisasi posterior atau tidak. Jadi sebaiknya kalau mau lengkap sih tuliskan misalnya tampak pergeseran ke anterior, kan ada anterior slippage namanya, pergeseran ke anterior pada level vertebra mana yang geser ya. Pertemuan antara pada level vertebra L4 misalnya, sejauh 5 mm dalam kurung sekian persen lebar fokus gitu. Itu Tyler, persen kan Tyler tadi. Jadi 5 mm. Kasih tahu berapa persen. Nah, dalam kesimpulannya, silahkan mau dibilang Meyerding satu boleh, itu nggak masalah. Karena kadang-kadang ada juga beberapa klinisi yang masih pakai aliran lama menggunakan klasifikasi Meyerding. Itu masih juga ada yang seperti itu. Jadi yang penting nggak masalah, yang penting lengkap saja. Jadi artinya orang lihat dari report itu bisa lihat klasifikasi Meyerdingnya, tapi mau tahu value percentage-nya juga ada, mau tahu value absolute-nya juga ada. Jadi biar nanti nggak yang reporting juga nggak dicari-cari ini, kalau diteleponin sama dokternya mau nanyain, jadi sebenarnya gesernya apa ukurannya gitu ya. Jadi udah sekalian. Baik, kita lanjut. Ini adalah kasus yang kedua.
Nah, kasus yang kedua ini kayaknya udah jelas sih. Sekalian dari jauh juga biasanya udah lihat. Ini kasusnya adalah kasus trauma. Dan dari AP mungkin kita nggak melihat terlalu banyak yang jelas ya. Kecuali matanya agak-agak tajam, maka akan bisa melihat ini ada masalah kayaknya di level C6 nih, C5, C6. Tapi kalau dari lateral kita bisa lihat jelas di sini ada fraktur. Ya. 2, 3, 4, 5, dan 6 nih kayaknya yang masalah. Ini 7, ini 8. PT1 dan kita lihat di sini juga ada anterolistesis ya. Ini kan geser ke depan nih. Ini dinding belakang di sini, satu di sini geser ke depan. Jadi sebenarnya kita melihat di sini ada fraktur dan dislokasi yang karena frakturnya juga berkeping-keping dan kelihatannya ke segala arah. Jadi disebut sebagai burst fracture dengan dislocation yang terjadi pada vertebra mungkin 5 dan 6 ya. Nah, apa yang mesti kita perhatikan secara umum pada kasus seperti ini, yaitu bahwa radiografi memang bisa mendeteksi, tapi kurang sensitif untuk soft tissue tentunya kita tahu ya. Tapi yang penting dari secara radiografi, secara sederhana, khususnya kalau tidak punya CT, maka dengan sendirinya nomor satu kita pasti bisa lihat adalah alignment-nya. Tapi sekali lagi jangan lupa, pada kasus traumatologi, jangan dimanipulasi lehernya ya. Radiografer perlu diingatkan jangan diutik-utik terjadi patah atau gesernya gara-gara difoto ya. Ya, foto AP lateral seperti biasa dan untuk interpretasi yang jadi patokan adalah pada lateral garis-garis referensi nanti akan kita bahas di belakang. Dental space nanti kita bahas di belakang, laminar space, kontur vertebra dari AP kita lihat di tepi lateral dari korpus vertebranya. Meskipun di era zaman sekarang, kalau rumah sakitnya sudah lengkap, biasanya kasus traumatologi itu udah nggak usah difoto lagi. Langsung CT scan. Karena ini dikategorikan sebagai emergency radiology. Kalau emergency, namanya emergency, itu balapan dengan waktu. Yang mendingan waktunya itu dipakai langsung untuk menilai dengan CT, bisa kelihatan langsung kepala, otaknya, intrakranial, sekaligus leher servikal. Jadi dalam satu kali itu dalam hitungan singkat waktu udah langsung daripada pasien mesti bolak-balik nanti udah di foto X-ray, positioningnya juga nggak mudah, kemudian nanti di CT lagi, ntar keburu kenapa-napa ya. Jadi udah ada center-center yang alat yang lengkap. Tapi kalau alatnya belum available, maksudnya 24 jam layanannya CT belum ada, tentunya mengandalkan protokol. Garis referensi yang dijadiin patokan tentu adalah yang disebut sebagai anterior longitudinal line, posterior longitudinal line, dan spinolaminar line, yang semuanya harus dalam satu kurvatur atau satu garis. Anterior longitudinal line adalah garis yang menghubungkan tepi-tepi anterior corpus vertebra, posterior longitudinal line adalah tepi-tepi posteriornya, dan spinolaminar line adalah garis yang pada saat pertemuan dari spinous proses yang ini dengan lamina yang ada di sini. Ya, garis pertemuan ini dihubungkan semua. Nah, sejauh bisa lihat nih sampai ke C1 pun dia harus dalam satu kurva. Nah, ini yang penting ya. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan C2, C3 ke bawah, tapi lupa lihat C1. Apalagi lihat occipital atau atlas ya, atlanto-occipital joint. Nah, untuk ini kita juga perlu memahami pentingnya yang konsep 3 kolom dari Dennis, yaitu vertebra sejatinya dibagi menjadi 3 kolom untuk menentukan dia stabil atau tidak. Karena ini sebenarnya yang dicari tahu oleh klinis. Anterior kolom yang dimaksud dalam kolom pertama itu adalah yang ini, ya, melibatkan 2/3 anterior corpus vertebra, anterior annulus, dan longitudinal ligamen. Sementara middle column adalah sepertiga posterior corpus, dan posterior column adalah posterior elemen yang ini tentunya apabila ditemukan masalah setidaknya 2 dari 3 kolom, itu sudah dianggap sebagai unstable. Ya, tapi kalau sudah jelas ada disrupsi di middle column, maka itu juga dibilang unstable. Tapi kalau kita nggak yakin, anggap unstable sampai proven otherwise. Karena bisa jadi kadang kita ngelihat kelainan di anterior column saja, middle dan posterior kita nggak lihat. Gitu. Jadi jangan buru-buru, kalau emang nggak yakin, jangan buru-buru bilang itu stabil ya. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, ini kira-kira tadi reference line yang tadi saya sebutkan. Dan juga ada satu reference line lagi nomor 4 yang menghubungkan ujung-ujung atas dari spinous process. Tapi biasanya ini hanya terpakai pada kasus-kasus fraktur di daerah spinous process. Nah, tapi kalau kita lihat sambungannya jangan lupa.
tarik-tarik garis, tarik terus sampai ke atas, sampai ke foramen magnum. Maka kita bisa lihat seperti pada gambar ini. Maka ini sebenarnya ALL dan PLL-nya kalau kita terusin ke atas itu keluar ke belakang sini. Harusnya kan nggak boleh ya. Ini kan harusnya ini kan ada medula spinalis di sini. Harusnya ini kan masuk ke foramen magnum di sini. Dan ini terjadi kepalanya geser ke depan, cervicalnya ke belakang ya. Jadi medula spinalisnya itu nekuk ke samping sini, ke belakang sini, baru turun ke bawah sini. Ini pasien ini real bukan dari buku. Saya ketemu pasien ini memang. Dan pasiennya lucunya adalah jalan biasa pasien. Ngobrol biasa. Jadi selama ini keren banget ya, kepalanya bisa menjut-menjutkan sendiri gitu ya. Kayak pemain sirkus ya. Ngeri juga. Tetapi kita tetap harus mewaspadai itu. Kita lihat di sini C1-nya ada di depan sini kan, di arcus anteriornya. Ini arcus posteriornya. Kita bisa lihat arcus anterior posterior ini. Padahal spinolaminar line dari C3, C2 ada di belakang sini. Masa spinolaminar line C1 di sini? Waduh, jauh banget itu ya. Ya, bentuk-bentuk injury juga secara umum sih ada banyak jenisnya, tapi secara garis besar dibagi menjadi apakah dia jenis yang kompresi, biasanya pada jatuh terduduk. Kalau jatuhnya tidak straight axial force, tapi agak muter, gitu yang disebut sebagai translasi atau rotasi, bisa jadi melibatkan transverse process atau juga vertebranya geser ke samping-samping. Bisa juga distraksi, di mana terjadi justru adalah melebar, kabut gitu ya seolah-olah. Jadi ini semua ligamentum interspinusnya robek dengan jauh, sementara di sini korpusnya kayak kompresi. Kayak kompresi, tapi sebenarnya itu kayak trabecular fracture atau korpusnya yang kolaps. Kalau yang ini kan benar-benar berkeping-keping, beda ya. Kalau ini yang disebut sebagai burst fracture. Ya. Yang kolaps di depan itu yang disebut sebagai chance fracture. Chance fracture karena dia mendadak dia seperti kayak hidra seatbelt ya, kalau rem mendadak jengkol ke depan gitu, jadi dapat pressure ke anterior sehingga terjadi kompresi di korpusnya, sementara kolumna posteriornya justru jadi lebih ya, sehingga terjadi distraksi pada kolumna posterior, disebut sebagai tense fracture. Ini juga dianggap sebagai sesuatu yang sangat ya, pastinya unstable dan juga berbahaya karena dapat berpengaruh ke medula spinalis tentunya. Burst fracture secara prinsip adalah struktur yang kolaps berkeping-keping dengan fragmentasi yang geser ke segala arah, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi yang dikhawatirkan adalah, yang difokuskan adalah retropulsi, pergeseran ke belakang, karena di belakang itu ada medula spinalis. Jadi jangan berhenti cuma bilang tampak burst fracture atau tampak kolaps atau ruptur, nggak bilang secara detail apa gitu. Dan yang kedua perlu dijabarkan apakah fragmennya ke posterior mendesak. Jadi setidaknya belum di MRI pun dari foto polos kita sudah bisa menduga ini benar-benar ada direct impact. Maksudnya kalau pasien misalnya kemudian ada paraplegi, kita bisa hampir pasti bahwa pleginya karena retropulsinya, bukan karena ada patologi lain di brain misalnya atau gimana yang lain. Bisa juga. Jadi kita juga perlu perhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Tentunya bisa juga fraktur Jefferson di sini, kita contohnya melihat fraktur di posterior arc dari C1. Dan sebenarnya malah gambaran ini lebih jelas justru terlihat dari API, di mana kita bisa melihat lateral mesh dari C1 yang ini dan yang ini. Dan kita lihat dia yang menjauh ya, ke perifer. Patokannya tetap jangan lihat dari jarak terhadap odontoid proses, tetapi lihat dari kesegarisannya dengan body dari C2 di bawah. Karena dia harusnya segaris. Ini C1 lateral mesh-nya tapi luarnya di sini, tapi C2-nya di sini. Wah, berarti dia pindah tuh. Ya, berarti dia ada subluxasi C1, C2. Ya. Yang sini juga harusnya di sini ini lebih ke perifer. Ya. Jangan dihitung jarak ini karena nggak semua orang simetris. Odontoid ke kanan ke kiri itu nggak semua orang simetris. Ada yang saya berapa kali, ada 2-3 kali seumur umur ketemu yang asimetris padahal orangnya biasa-biasa aja, dan plasticity juga nggak ada, faktor nggak ada. Ya. Jangan lupa juga bisa terjadi hyperflexion injury di mana fasetnya lompatin. Jadi harusnya proses articularis inferior dari yang di atasnya itu ada di belakang dari yang bawahnya, sekarang dia jadi lompat ke depan. Nah, itu perlu diperhatikan juga karena kita biasanya sering kali miss dalam melihat kolumna posterior. Biasanya yang dilihat korpusnya terus, ya hati-hati
harus selalu lihat volume posterior. Ya. Dan juga yang sering miss nggak dilihat adalah di daerah proksimal, C1, C1, C2, dan C1 dengan oksipital. Ini kita bisa melihat dari atlas dengan oksipital, ini ada pelebaran ya, atau occipital joint, berarti ada disosiasi. Itu, tapi kita juga bisa lihat di sini ada pelebaran juga antara atlantodental interval, arcus anterior dan ini odontoid, ya, inkongruen, bagian atas lebih lebar daripada bagian bawahnya, dan ini juga normalnya harusnya sama lebar dan tidak boleh lebih dari 3 mm. Nah, di sini sih nggak kelihatan fracture, tapi tentu memerlukan analisis CT lebih lanjut. Tapi tetap harus perhatikan selalu bagian atas sini. Karena biasanya kalau lihat vertebra cervical, lihat C2 ke bawah saja ya. Hati. Nah, tentunya normal vertebra bukan berarti spinal cord-nya normal. Ini juga yang perlu diwaspadai. Jadi jangan buru-buru bilang ke keluarga pasien, nggak apa-apa, Pak, Bu, ini normal, itu hati-hati. Ternyata begitu abnormal, nanti pasiennya langsung komplain, karena dokter radiologinya bilang normal. Kalau kita ngomongnya dengan klinisi, klinisi udah tahu biasanya kalau dokter neuro atau dokter umum yang jaga di IGD, biasanya jauh lebih aware. Boleh aja radiografi bilang nggak ada fraktur, tapi bukan arti normal. Karena neurological sign-nya positif, gitu misalnya. Jadi jangan bilang normal, bilang vertebranya paling tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, tidak ada listesis, tapi jangan bilang normal. Ntar kesannya kayak ya baik-baik saja. Ada spinal cord injury tanpa ada kelainan radiografi. Itu diutarakan dari publikasi Pang dari Wilberger tahun 82. Dan dengan sendirinya ini tentunya perlu biasanya MRI untuk mendeteksi. Ya, dan ini sering dijumpai katanya, menurut publikasi, di cervical dan torakal. Jadi harus hati-hati. Ya tetap kita sebagai dokter radiologi harus tetap tahu kondisi pasiennya. Dan juga kalau perlu tanya ke dokternya. Ya. Tapi saya dulu pernah zaman dahulu ya, zaman dulu banget ya, bukan sekarang. Zaman dulu banget, dokternya nggak mau ngasih tahu. Rahasia, udah dok, baca aja apa ada. Tapi sekarang udah banyak nggak begitu. Banyak sekarang udah lebih pada bekerja sama ya, karena memang semua harus bekerja sama untuk kepentingan pasien. Kalau ada informasi yang penting untuk di-share dalam tim, sekedar di-share, kasih tahu. Demikian kira-kira untuk yang kasus kedua. Nah, sebelum saya pindah kasus ketiga, nih saya lihat ada pertanyaan lagi dari Dr. Misha Stevia Hadi ini kayaknya. Untuk penilaian disk protrusion, extrusion, dan sequestration sebaiknya dievaluasi pada bidang sagittal atau aksial. Terima kasih. Sebaiknya, kalau bicara sebaiknya adalah dievaluasi pada kedua-duanya, sagittal maupun aksial. Karena kriteria protrusi ekstrusi saja contohnya, itu ada kriteria dari bidang aksial dan ada kriteria dari bidang sagital. Ada kriterianya masing-masing. Jadi kalau dari aksial kelihatan protrusi, tapi dari sagital kelihatan ekstrusi, harus bilang ekstrusi. Jangan downgrade malah balik ke protrusi gitu ya. Ya. Ekstrusi secara bidang aksial itu bisa kita katakan ekstrusi apabila sudah ada penonjolan itu melewati end plate dari korpus yang bermasalah. Selama dia belum nongol jatuh ke bawah itu melewati end plate itu masih dibilang protrusi secara bidang sagital. Dan model kayak gitu kan kalau nongol ke bawah gitu kita nggak bisa lihat dari aksial. Kita lihatnya apalagi kalau aksialnya hanya potong diskus, nggak potong korpus. Begitu kita lihat potong diskus, kesannya kayak bagian yang nongol itu lebih kecil daripada lehernya, jadi kayak protrusi. Padahal begitu lihat di sagital, ternyata dia ngantong ke bawah. Udah ekstrusi yang mau jadi sekuestrasi sebenarnya. Ya, oleh karena itu tetap harus dilihat dua-duanya. Ada juga yang ekstrusi naik ke atas, juga pernah juga begitu. Ya, jadi tetap harus hati-hati. Baik, saya lanjut ke kasus yang terakhir ya, pada malam hari ini. Dan kelihatannya saya sudah overtime. Tapi nggak apa-apa lah. Kan tadi mulainya juga telat ya, karena ada kerusakan teknis. Nah, kita lihat pada kasus ini juga kasus yang pernah saya keluarkan beberapa kali untuk ujian PPDS saya, dan banyak yang bilang juga normal. Ya. Ada juga yang paling bilang osteofit tunjukkan ya. Ini bukan osteofit kan, kecil sekali. Kalau pakar osteoartritis itu banyak yang menggunakan istilah equivocal.
osteophyte atau ada istilahnya equivokal equivokal atau pokoknya osteofit kecil sekali yang dianggap sebagai insignifikan. Nah, tapi yang perlu kita lihat di sini bukan itu. Yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa ada penebalan jaringan lunak. Karena harusnya jaringan lunak itu nempel korpus seperti yang di sini. Kalau di bawah sini sih memang agak lebar, iya, karena di sini ada esofagus. Tapi yang di sini harusnya sampai ke atas tetap tebelnya segini. Tapi begitu kita menuju ke C3 dan C2, kok kelihatannya makin tebal tisu. Dan begitu kita lihat C2-nya, kok kontur korpusnya nggak jelas C2-nya. Korteks anterior dari C2 nggak ada. Nah, ini juga yang mesti kita, waduh, kok ada penebalan soft tissue dan ada destruksi dari korpus C2. Dan juga kita lihat hubungan dengan C1 kok nggak gitu jelas ya di sini. Biasanya jelas tuh atlantodental interval, batas-batasnya itu jelas. Ya, dan kelihatannya seperti agak geser. Dan kalau kita spinolaminar line ini kita tarik terus ke belakang seperti ini, maka harusnya ketemu sama C1 tuh di sini ya sambungannya. Tapi C1-nya spinolaminar line malah di depan sini. Berarti secara nggak langsung C1-nya agak geser ke depan sedikit. Berarti ada instability di sini, ada subluxasi pada level C1, C2. Dan itu juga kita bisa confirm pada AP-nya. Dimana kita lihat AP-nya kok kayaknya bagian atasnya kayak agak geser ke samping ya. Jadi kayak asimetris. Soft tissue-nya cenderung tebal di sebelah kiri. Tapi di luar itu kita lihat yang bawah-bawahnya ini seperti lateralnya. C3, C4, C5, C6 kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi jangan jangan senang dulu. Terusin ke bawah sini, maka kita melihat ada yang agak berbeda di sini. Kontur vertebranya. Kita lihat korpus yang normal di regiotorakal seperti ini. Epiteti korteksnya itu jelas semua bisa diikutin dan kita bisa lihat mana spinous proses dan mana pedikal. Tapi pada level T3, pedikal kanan ada, pedikal kiri nggak ada, spinous proses nggak ada. Pada level T2, tiga-tiganya nggak ada, pedikal, spinous proses, dan pedikal kiri. Dan kita lihat di sini ada penebalan soft tissue di daerah paravertebral kiri di level T2. Jadi ada dua tempat. Dua-duanya sama-sama memperlihatkan destruksi yang melibatkan beberapa vertebra, ini C2 kemungkinan C1, yang di bawah di sini adalah T2 dan T3, dan semuanya sama-sama disertai penebalan jaringan lunak paravertebra. Terjadi di dua tempat. Dan ini yang merupakan suatu tanda-tanda dari infeksi atau spondilitis. Tentu kita perlu juga tahu ceritanya nih. Nah, yang paling sering kalau model-model seperti ini memang kita melihat ke perjalanan ceritanya. Dan tentu kalau kita mau tahu ceritanya, kita perlu lihat lagi fisiologi normalnya. Yaitu bahwa umumnya infeksi pada tulang belakang adalah hematogen. Hematogen. Jadi lewat blood supply, dan kita tentu perlu tahu blood supply normalnya tadi. Ya, kita tahu tadi normalnya vaskularisasi datang dari mid corpus, kemudian menuju ke daerah end plate sampai dia jadi kapiler. Terus tadi yang sudah kita bahas kan, ada imbibisi, nutrisi dari end plate ke diskus. Dan itu nggak cuma cairan, tapi juga oksigen. Nah, di sini kita bisa lihat, ini ada gambar yang bagus juga nih. Lihat di tepi luarnya, di outer annulus. Ada arteri dan ada saraf. Ya. Itu tadi yang saya bilang, di tepi luar annulus itu ada saraf. Jadi kalau ada anular tear di bagian situ pasti nyeri lokal, bukan nyeri menjalar. Nah, di sini kita lihat bahwa pasti, bukan pasti, ya pasti sih harusnya, bahwa aliran darah pada level-level di daerah end plate, end arteri ini udah kapiler. Aliran darahnya sangat lambat di situ. Dan di situ tentunya menjadi lokasi ideal untuk, ya kalau ada hematogen spread dari kuman-kuman, ya kuman-kumannya paling senang nyangkut dan bersarang berkoloni di situ. Karena kan alirannya tidak deras. Nah, jadi secara prinsip sebenarnya infeksi itu dimulai dengan investasi kuman pada daerah itu. Baru kemudian dia akan bisa meluas ke diskus atau juga bisa meluas ke vertebra yang di sebelahnya
bisa langsung menyeberang diskus atau kadang lewat di depan. Nah, seperti yang contohnya kita lihat di gambar berikut ini. Ya. Jadi dia bisa meluas di subligamentos istilahnya. Dia bisa nyebrang ke atas. Atau dia juga melibatkan diskusnya, sehingga disebut sebagai spondylodisitis. Dan tentu akan diikuti dengan formasi abses di para vertebra. Hal lain yang juga kita perlu ketahui adalah bahwa penyebaran hematogenes itu juga nggak serta-merta dari situ, tapi bisa juga dari belakang lewat plexus vena Batson yang warna biru ini di gambar sebelah. Nanti akan saya cerita lebih jauh mengenai Batson. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini, maka kerusakan terjadi di korpus bagian anterior akan menyebabkan kolaps vertebral body sehingga terjadi dia jadi kifosis. Karena yang destruksi pada infeksi itu terutama terjadi di anterior. Seperti tadi di contoh kasus kita di C2 tadi terjadi di anterior. Sementara tadi yang di torakalnya sayangnya kita nggak bisa lihat. Karena pada proyeksi lateral tutup oleh bahu ya. Itu memang satu hal yang kelemahan fotopolos yang tidak terlalu mudah untuk kita hindari. Jadi kita lihat di sini bahwa itu menjelaskan kenapa terjadi deformitas kifosis pada kasus infeksi vertebra yang klasik ini ngomong yang klasik, yang kita sebut sebagai gibus ya. Tapi tentunya penyebaran itu bisa terjadi underneath longitudinal ligament. Penyebaran lewat subligamentos seperti ini dan kadang-kadang juga bisa intervertebral disknya normal. Jadi dia cuma numpang liwat aja, udah pindah ke korpus vertebra tetangganya, tapi diskusnya dilewatin, diskusnya nggak kenapa-napa. Dan ini bisa terjadi nggak cuma di satu vertebra dengan vertebra tetangganya, tapi bisa beberapa korpus vertebra sekaligus. Tentunya memang kita tahu untuk spondilitis, radiografi tidak sensitif untuk early detection. Early detection biasanya susah, kecuali dia udah lewat 2-4 minggu gitu ya. Jadi kalau dia negatif secara radiografi, ya jangan buru-buru bilang normal. Apalagi kalau ada faktor risiko yang disebut di sebelah kanan ini. Ya, jadi kita tetap harus perhatikan ya. Ada hal-hal yang kayak gini-gini yang faktor risiko di sebelah kanan ini bisa kita tanya nih di pasien atau kita lihat di rekam medisnya. Apalagi kalau udah online rekam medisnya jadi mudah. Jadi kita benar-benar sebagai radiologis itu jangan cuma melihat gambar, tapi kita bisa melihat pasien ini sebagai individu ya. Cari tahu informasi-informasi yang lain. Dan itu nanti akan menentukan apa yang kita tulis dalam report radiologi. Nah, general rules dari infection. Jadi sebenarnya dengan penyebaran yang seperti itu, pastinya semua infeksi akan ada edema jaringan lumut, swelling soft tissue. Nggak ada infeksi, nggak ada swelling soft tissue. Masa ada bisa orang bisulan tapi dia nggak bengkak jaringannya, itu kan nggak mungkin. Jadi mau masalah infeksi tulang pun pasti ada periosseous soft tissue edema. Demikian juga pada spine. Ya. Dan apabila terjadi formasi abses di soft tissue itu, dengan destruksi tulang yang hebat, biasanya abses itu akan ngantong ke bawah. Karena apalagi kalau kasusnya infeksi kronik seperti TB misalnya. Karena faktor gravitasi. Sehingga dengan fotopolos kita akan bisa melihat tonjolan dari soft tissue paravertebral mesh-nya itu terletak justru lebih kaudal terhadap kerusakan dari vertebranya sendiri. Karena dia bisa jalan kan formasi abses itu. Dan dengan orang berdiri, ya dengan sendirinya penyebarannya secara percontinuitatum akan lebih cenderung dari kranial ke arah kaudal. Biasanya infeksi start yang anterior corpus, tapi tidak absolut ya, bisa juga. Dan kalau multiple, biasanya dia melibatkan vertebra yang bertetangga, karena tadi yang saya bilang penyebaran subligamentos. Mexiparestial, belum tentu terlihat jelas kalau di tulang belakang. Kalau di tulang panjang, iya, peristiumnya tebal. Tapi kalau di tulang belakang, karena dia cancellous bone, dia strukturnya agak berbeda, periosnya. Sehingga tidak akan terlihat dengan jelas. Ya. Nah, tentunya dalam kondisi kronik bisa terjadi kolaps dan lama-lama akan bisa juga terjadi fusi. Dan dalam kalau udah fusi, udah kolaps, kita harus hati-hati nih. Bisa dibayangkan kalau infeksinya melibatkan multiple adjacent vertebra. Melibatkan 2-3 korpus sekaligus, kolaps seolah-olah jadi satu korpus. Jangan salah hitung, nanti kita hitung itu sebagai satu korpus. Gimana kiatnya untuk menghindari itu? Selalu perhatikan posterior kolom atau posterior segmen.
Ya, vertebra tuh nggak boleh nggak ngeliat posterior segmen. Harus ya. Kita biasanya ngeliat hanya korpus diskus berhenti. Ya, harus lihat belakang. Hitung jumlah prosesus stenosis. Bandingkan dengan jumlah korpusnya. Selaras nggak? Ya. Jadi prosesus spinosusnya ada 3, tapi kok pas di korpus yang kolaps cuma 1. Loh, berarti itu sebenarnya ada 3 korpus di situ. Cuma karena dia udah hancur dan dia kolaps, seolah-olah kesannya jadi kayak cuma 1. Sehingga dari situ kita bisa bilang ini spondilitis yang melibatkan 3 korpus sekaligus. Gitu. Karena kita bandingkan dengan kolumna posterior. Ya, jangan lupa bandingkan dengan kolumna posterior. Ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh kasus. Ini juga pernah saya keluarin dalam ujian PPDS berapa kali. Ya, dan banyak yang bilang ini skoliosis gitu. Karena nggak gitu mudeng nih, bahwa di sini ada destruksi di sini. Kita lihat di anterior corpus. Ya. Dan kalau kita bicara density juga dua vertebra ini korpus ini berbeda density. Ya, kita lihat dengan yang bawah-bawah ini. Korteksnya jelas, kinclong, strukturnya batasnya jelas. Yang di atas ini juga jelas, tapi khusus dua ini kok gurem. Ya artinya nggak terlalu dense. Artinya terjadi erosi atau destruksi atau kerusakan tulang di sini. Ya, itu yang harus kita waspadai. Ya. Dan juga yang di bawahnya ini ada destruksi yang jelas di anterior inferior dari korpus. Pada saat kita lihat di AP, kita bisa lihat dari lateral kita hitung ya. Ini kayak masalahnya ada di L2, L1, T12. T12, L1, L2. T12, L1, L2. Pada level itu, pada proyeksi AP nggak gitu jelas kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu panik. Dan kita lihat sekarang, coba dari AP ini yang utamanya dilihat itu adalah para vertebral soft tissue. Kita lihat di sini kalau lumbal patokannya otot psoas. Ini psoas. Dalam kondisi normal memang dia start dari sekitar T12 L1 dan dia bentuknya lurus terus panjang sampai ke bawah. Nah, lucunya yang sebelah kiri kita nggak melihat itu. Bahkan ada kecenderungan ini seperti kayak menonjol ke sini, seperti kayak ada sesuatu mesh di sini. Dan yang menariknya di sini adalah bukan hanya psoas lainnya hilang, tapi seperti kayak menonjol di sini. Tapi tonjolan soft tissue ini yang kita lihat lokasinya letaknya lebih kaudal dari destruksi yang kita lihat ada di sini. L1, L2 ini tadi. Ini L1, L2 di sini. Kita lihat dia lebih ke bawah. Jadi agak aneh. Ya artinya ini besar kemungkinan infeksi dengan formasi abses yang kemudian ngantong turun ke bawah ke psoas kiri yang jadi abses psoas. Ya. Nah, tentunya kalau kita melihat destruksi multiple di korpus vertebra, kita mikir DD metastasis, apalagi kalau pasiennya udah tua. Ini karena juga termasuk lokasi metastasis tulang itu tersering setelah paru dan hepat yang terjadi karena diseminasi dari sel tumor, hematogenous spread tentunya. Nah, hematogenous spread ini kalau pada tumor juga melalui plexus Watson, plexus Watson yang ada yang kita sebut tadi di sini, ya. Dan dia bisa terperangkap di dalam plexus Watson itu dan sehingga dia bisa menclok di mana-mana. Oleh karena itu, lihat distribusi plexus Watson di sini. Selain dia ada di skull, vertebra, pelvis, tapi juga ada di proximal femur dan proximal humerus. Persis dengan lokasi-lokasi metastasis. Jarang sekali metastasis tulang itu adanya di distal, di jari-jari, distal radius. Metastasis di distal radius, ada juga tumor primer di distal radius, bukan metastasis. Tapi khasnya lokasi metastasis itu kalau saya bilangnya kalau kayak orang itu pakai kaos, t-shirt, dan celana pendek. Jadi daerah-daerah situ kan. Karena itu adalah daerah wilayahnya plexus Watson. Plexus Watson itu merupakan satu plexus vena, sistem vena, yang berlokasi di space epidural. Dia terletak di antara dura mater dan kolumna dari tulang, spinal column atau korpus dari uh, dan dia sifatnya tidak punya katup. Biasanya kalau yang di ekstremiti itu ada katupnya. Sehingga bisa dipastikan vertebra itu aliran darah, vertebra, vena itu aliran darahnya akan lari kencang. Karena ada katup yang kemudian menjaga supaya dia nggak reflux balik ya, kecuali kalau venous insufficiency. Tapi dalam kondisi normal, kalau dia punya katup, maka dia akan mendorong isinya kembali ke proximum. Kalau dari ekstremiti. Nah, tapi di spine, Batson plexus itu tidak punya katup. Jadi artinya, dan dengan sendirinya flow-nya juga jadi relatif lebih lambat. Oleh karena itu, begitu ada diseminasi dari sel tumor,
ke dalam sirkulasi, begitu dia nyasar masuk ke Watson plexus, dia bisa mencolok di mana saja. Dan ini menjelaskan karena vena itu pada sistem vertebra cenderungnya adanya di belakang. Kita lihat di sini vena-vena keluar melalui foramen yang ada di posterior corpus, Dawson plexus di situ, ya. Oleh karena itu kita umumnya meskipun tidak selalu tapi sebagian besar kasus menemukan kasus metastasis di posterior corpus, di posterior corpus vertebra atau di pedicle. Karena itu daerah-daerah yang paling intim atau paling dekat dengan plexus Dawson. Nah, ini yang kita jadi bisa bedakan. Gimana dengan tadi spondilitis? Kalau spondilitis justru di depan. Kenapa? Karena dia nyebarnya lewat arteri. Dan kita lihat di sini, ya, arteri kan larinya kencang juga ya. Dan rata-rata dia masuknya dari sini nih. Kalau arteri nutrien dari tulang belakang, tulang vertebra. Masuknya dari depan. Ya, dari depan. Sehingga biasanya kalau yang klasik ya tentu, tapi ini nggak absolut ya, sekali lagi. Pasti selalu ada perkecualian. Sehingga emboli atau kuman-kuman tuh pasti senengnya daerah sini nih masuk ke sini karena ini kan oksigenasi juga tinggi, alirannya lambat, dia seneng dia berinvestasi di sini yang rich vascular. Sehingga bagian kalau infeksi, bagian yang dominan terkena itu justru adalah anterior dari korpus, sementara kalau dia metastasis itu biasanya cenderung lebih di posterior corpus atau di pedicle. Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan general rules yang tadi kita lihat dari infection, adjacent soft tissue swelling edema karena gravitasi turun ke caudal di anterior corpus. Kalau dia multiple, kenanya di vertebra yang bersebelahan, tetangga-tetangganya, karena penyebaran perkontinentatif. Dan pada tahap kronik dia kolaps. Tapi kalau pada infeksi, kalau pada metastasis, tentunya soft tissue-nya mesh. Dia nggak ngantung ke bawah, karena pada dasarnya itu adalah infiltrasi sel tumor ke jaringan sekitarnya. Jadi bukan formasi abses. Kalau abses dia ngantung ke bawah karena ada gravitasi. Tapi kalau invasi sel tumor, ya jadi kita lihat benjolan soft tissue-nya pada level yang sama dengan kerusakan tulangnya. Sementara kalau pada infeksi, soft tissue nonjolnya pada level yang berbeda dengan kerusakan tulang. Kalau dia metastasis, biasanya mulainya di posterior corpus. Kalau dia metastasis karena dia itu sifatnya random hematogenous spread, maka dengan sendirinya vertebranya nggak harus yang bertetanggaan. Ya, biasanya skip. Ada di sini, ada di sana, di sini, di sana gitu ya. Tapi sekali lagi bukan berarti harus begitu ya. Karena saya juga pernah menemukan spondilitis tibia ada di torakal bawah, sama satu lagi di lumbo sakral L5S1. Itu juga pernah. Nah, pada kasus kita tadi, kita lihat yang di torakal, itu kan bertetanggaan kena semua tuh. T2, T3, T4 sekaligus barengan tadi kan. Dan tadi yang di atas juga C2 dan C1 kayaknya kena dua-duanya. Jadi meskipun ada dua lokasi berbeda, tetapi melibatkan adjacent vertebra yang bersebelahan. Dan selain itu, kita juga bisa melihat kalau pada keterlibatan dari karena mesh akibat invasi soft tissue, invasi tumor maksud saya, maka tentu soft tissue mesh itu akan solid dan sifatnya akan mendesak sekitarnya. Dan pada foto radiografi tentunya yang bisa menjadi patokan kita adalah udara usus, karena udara usus itu adalah kontras negatif. Yang kita bisa lihat di sini ada destruksi pada sacrococcygeal dan kita lihat di sini semua terisi oleh soft tissue density. Nggak ada sama sekali udara usus di sini, padahal harusnya rektum pasti ada aminnya dong, nggak mungkin rektum nggak ada amin. Kita lihat di sini ada rektum di sini malah dan cenderung ke depan sini dan lalu udara ususnya di depan. Berarti kita bisa mengatakan ada tidaknya invasi soft tissue akibat massa itu lebih karena posisi dari udara ususnya. Sementara pada infeksi biasanya itu nggak seheboh itu penekanan udara usus. Meskipun bisa, kalau absesnya sudah sangat besar, tapi biasanya yang namanya infeksi itu lebih kepada merambat, bukan mendesak meluas sentral ke perifer, tapi lebih kepada perambatan. Ke otot di posterior, merambat ke bawah psoas, kadang pernah turun sampai proximal femur juga pernah saya. Jadi demikian, kita membedakan apakah ini adalah suatu proses infeksi atau tumor. Dan ini adalah salah satu contoh mungkin yang tumor. Yang kita lihat di sini, ini ada destruksi di sini sampai kolaps, memang. Tapi kita lihat vertebra atas bawahnya baik-baik saja. Dan kita juga lihat di sini ada juga yang kolaps tapi tidak berat, tapi lebih sklerotik dan lebih kolaps. Kita lihat ketinggian vertebranya berbeda dengan atas bawah. Jadi ada dua skip lokasi, ya, di atas dan di bawah. Dan pada saat
proyeksi AP, kita bisa lihat ini yang bawah, ini yang kolaps. Ya, tidak jelas adanya penebalan para vertebra, tapi yang di atas, yang kolaps ini, kita lihat ada massa para vertebra menebal, tapi pada level yang sama dengan kolaps vertebra. Jadi ini kemungkinan besar adalah infeksi dari uh, metastasis ya, harusnya dengan infeksi dari tumor. Ya, tapi tetap kita juga perlu mempertimbangkan sekali lagi data-data lain. Yang saya sampaikan ini hanya clue-clue secara imaging bagaimana kita membedakan. Tapi tentunya makin lebih banyak informasi klinis, lab dan sebagainya akan tentu lebih lebih confident buat kita mengatakan ini ke arah mana infeksi atau neoplasma. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mengenai spinal imaging secara umum. Tentunya ada banyak penyakit lain seperti metabolik, imunologi, dan sebagainya yang tidak saya masukkan di sini karena keterbatasan waktu. Saya hanya batasi pada yang relatif lebih umum saja kelainan-kelainannya. Terima kasih sejawat sekalian atas semua perhatiannya. Dan sebelum saya akhiri, saya perlu informasikan lagi bahwa dari kanal Jakmus ini ada membership program di mana kuliah-kuliah seperti yang pada malam hari ini akan bisa ditonton ulang apabila Anda menjadi member. Jadi kalau Anda menjadi member, Anda akan mendapatkan akses ke digital library Jakmus di YouTube. Itu sifatnya tertutup hanya untuk member. Member ini hitungannya per tahun, setahun, selama setahun. Dan dalam setahun itu Anda bisa akses kapan aja. Kita tahu ya, saya juga paham sih, di zaman sekarang ini kan semua webinar model gini kan bisa direkam ya anytime dengan berbagai macam software, berbagai macam cara. Cuma kan pakai usaha gitu ya. Nah, kalau Anda jadi member, Anda nggak usah pakai usaha. Tinggal klik link aja, masuk ke digital library Jakmus, Anda bisa tonton semua studium generalnya dari 1 sampai 8 dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga Anda juga bisa lihat rekaman dari radiology reading room discussion yang kami juga bikin setiap bulan purnama. Itu juga masuk semua di digital library. Jadi nggak sempat nonton sekarang, mau nonton nanti bisa. Ya, dengan menjadi member annual member, ya, ikuti program annual member. Tentunya Anda bisa mengikuti juga program-program workshop kami dengan tarif 50% dari tarif normal. Di sini kita ada sisa program pada bulan tahun ini dan ini sudah set kita program untuk tahun depan. Ada 4 workshop ultrasound dan 4 workshop MRI untuk sepanjang tahun 2025. Jadi tidak ada 8 event. Ini minimal. Kadang-kadang ada 1-2 penambahan lagi. Pada occasion tertentu kadang-kadang. Gitu ya. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti Jakmus Member Scientific Seminar atau JAMS. Ini sifatnya offline, mirip kayak seminar, seperti kayak PIT, tapi sifatnya mini PIT yang akan dilangsungkan kemungkinan pada tanggal 12 Januari 2025 nanti di salah satu hotel meeting room. Untuk member bisa datang gratis, dikasih makan, dikasih kuliah, ilmu, boleh diskusi, tukar pikiran, dan sebagainya. Nanti tunggu informasinya akan kami umumkan dalam waktu mendatang, dan juga ini masih dalam proses pembuatan untuk mekanismenya untuk konsultasi online dengan diagnos faculty yang lain selain saya juga ada. Ya. Nah, tentunya syaratnya cukup Anda adalah anggota PDSRI Jaya, Jakarta, atau Anda alumni radiologi FKUI. Tapi kalau Anda di luar PDSRI Jaya atau juga bukan alumni FKUI, juga boleh bergabung. Ya. Ada biaya annual fee-nya ya, yang berlaku untuk membership selama 1 tahun. Ya. Tinggal isi, registrasi, dan Anda bisa lihat informasi lebih lanjut di IG Jakmus. Ya, silahkan diikuti. Dan kalau mau berpartisipasi tentunya ikut-ikut workshopnya lebih enak kalau dapat diskon karena jadinya lumayan, jatuhnya nanti jadi lebih murah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sejauh sekalian atas semua perhatiannya. Saya coba cek dulu di ini ya, di chatroom. Baik, di chatroom di sini terakhir ada dari pertanyaan dari siapa ini? Dari Indah Dewi, Dokter Indah Dewi. Untuk straight lumbal atau cervical, apakah hanya karena muscle spasm atau bisa karena ligamen? Hmm, biasanya sih muscle spasm. Karena
postur dari sebuah vertebra itu di mana dia lordosis di cervical, kyphosis di thoracal, lordosis di lumbal itu terbentuk karena postur yang dibentuk oleh otot, gitu ya. Dengan sendirinya perubahan kelengkungan itu tentunya utamanya adalah karena otot. Itu yang paling sering. Apakah bisa karena ligamen? Bisa tentunya, tapi pada kasus yang lebih jarang. Misalnya pada kondisi terjadi kalsifikasi atau osifikasi ligamen, maka dengan sendirinya dia akan nahan sehingga menjadi rigid gitu, jadi kaku. Tapi tentunya itu kelihatan secara radiografi. Jadi pada straight cervical itu kelihatan ada kalsifikasi linier entah pada proyeksi ligamentum longitudinale baik posterior maupun anterior itu bisa. Ya. Tapi yang paling sering sih biasanya muscle spasm. Terima kasih atas pertanyaannya. Dr. Samuel Wijaya, nih ada pertanyaan jika ketemu fraktur kompresi pada satu korpus saja pada foto plus, apakah mungkin untuk membedakan antara fraktur insufficiency atau fraktur patologis selain dari densitas tulang? Baik, fraktur patologis adalah satu hal yang sebenarnya ada istilah klinisnya juga, yaitu fraktur yang terjadi dengan stresor yang tidak seberapa. Ya. Jadi lagi duduk di kursi tiba-tiba gitu ya, atau jatuh terduduk tapi jatuhnya cuma jarak dari orang berdiri di lantai gitu loh, bukan jatuh dari genteng gitu ya. Yang normalnya kita tahu orang harusnya nggak fraktur dalam kondisi itu. Itu biasanya klinisi udah curiga apakah ini fraktur patologis atau tidak. Nah, fraktur insufficiency lain lagi. Fraktur insufficient itu karena struktur tulangnya insufficient sehingga dia eh, lemah tulangnya biasanya karena yang paling sering karena kelainan yang bersifat generalisata, misalnya osteoporosis. Tapi biasanya istilah itu juga udah mulai digantikan dengan istilah fraktur osteoporotik. Nah, tapi ada juga karena kausal lain, misalnya pada ini apa gangguan metabolik di mana terjadi gangguan metabolisme sehingga tulangnya osteopeni. Misalnya pada gangguan ginjal, misalnya renal dystrophy dan sebagainya juga bisa tulangnya jadi kayak nggak dense gitu sehingga dengan stresor sedikit dia juga jadi kompresi. Tapi insufficiency biasanya karena dia insufficient, maka dia hanya kolaps saja seperti kaleng gitu ya. Bayangkan kalau kaleng tuh kalian penyokin gitu ya, maka atas bawahnya tuh penyok-penyok, tapi nggak ada sampai kalau fraktur yang bener kan dia berkeping-keping terus tahannya malah kemana-mana gitu ya. Kalau ini enggak, karena memang pada dasarnya massa tulangnya udah berkurang. Jadi begitu dia di fraktur insufficiency, yaitu karena dia insufficient aja. Maka dia juga bentuknya jadi ya penyet aja gitu ya. Sementara kalau fraktur patologis atau fraktur yang biasa, fraktur yang klasik, tentunya karena dia utuh, aslinya utuh, kemudian dapat stresor, maka dengan kompresinya tentunya akan tetap ada unsur masanya kan tetap ada, sehingga masanya itu akan displace, ya, entah ke depan, ke belakang dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa bantu untuk membedakan ya. Jadi selain dari densitas tulang, kita juga bisa melihat dari kontur atau morfologi tulang. Pada fraktur insufficiency, kalau tulang belakang, biasanya dia tetap lengkung pinggirnya tuh vertebra tetap berpinggang. Vertebra tetap berpinggang, atasnya juga kayak codfish appearance itu yang kayak fraktur osteoporotik itu tetap jadi kayak kaleng penyok lah istilahnya. Sementara kalau fraktur patologis itu tentu tergantung kasusnya. Kalau dia ada massa ya meskipun dia fraktur kita bisa lihat itu mesnya berjendol gitu ya sehingga kontur dari korpus itu bukan berpinggang tapi malah berjendul ya nongol ke depan belakang atau kanan kiri. Itu kira-kira. Jadi jangan hanya melihat densitas. Ya. Jangan hanya melihat densitas. Struktur itu tetap harus mendeskripsikan jenis atau tipe frakturnya dan faktor-faktor lain yang mendasari. Satu pertanyaan dari Dr. Andi Pejasukma. Mau tanya tentang spondylitis TB yang para vertebral mass-nya selevel dengan korpus, bagaimana membedakan dengan metastasis? Terima kasih Dokter Andi. Tentunya ya itu tadi, kalau dia dalam kondisi spondylitis TB yang biasanya udah kronik, biasanya absesnya cukup banyak sehingga dia ngantung ke bawah. Tapi kita tahu bahwa infeksi itu perimbangan antara virulensi kuman dengan daya tahan tubuh host. Kalau hostnya cukup sehat, biasanya imunnya akan bisa membendung sehingga absesnya nggak banyak. Sehingga bukan tidak mungkin memang bisa bahwa ada paravertebral mass yang selevel dengan kerusakan atau destruksi korpusnya itu bisa.
Nah, tentunya kita tidak bisa membedakannya dari soft tissue mass itu sendiri. Kadang-kadang bisa, katanya kalau spondiolitis biasanya jika ada kalsifikasi pada soft tissue. Ya, bisa. Tapi kan kita tahu juga ada juga tumor metastasis yang berkalsifikasi. Itu juga bisa. Misalnya eh, breast atau thyroid itu biasanya jenis-jenis CA yang ada kalsifikasinya, metanya juga bisa. Ya. Atau osteosarkom juga kadang ada bone forming darah dia. Nah, jadi dalam konteks seperti itu tentunya kita jangan berpatokan membedakannya dengan dari aspek paravertebral mass saja. Kita lihat aspek yang lain. Ya. Kita lihat aspek yang lain. Apakah dia ada di anterior, posterior, apakah dia bikin anterior kyphosis, ya. Apakah dia melibatkan pedicle, apakah dia adjacent beberapa korpus sekaligus, atau dia skip-skip. Ya, tentunya kalau adjacent itu infeksi, skip-skip itu match, gitu ya. Atau juga kita juga bisa berdasarkan epidemiologi. Secara epidemiologi spondilitis TB itu banyak di torakal bawah, nomor satu. Nomor dua di lumbal bawah. Nomor tiga di regio cervico-torakal. Ketiga favorit. Jadi kalau ketemunya di daerah lumbal bawah sih, torakal bawah sih ya hampir pasti ya. Hampir pasti ya. Meskipun juga kadang saya ketemu di daerah atlantoaksial juga pernah ada spondilitis yang meluas sampai ke dalam bikin meningitis bisa juga ada. Tapi intinya poin saya adalah ya lihat aspek lainnya tentunya yang di luar dari masa paravertebral itu sendiri. Itu hanya clue untuk membantu membedakan bila clue itu nggak bisa kita pakai, kita cari clue yang. Terima kasih Dr. Andi atas pertanyaannya. Baik, mungkin ada lagi di sini yang ke skip tadi saya cek lagi ke atas kayaknya udah saya jawab semua. Oke, saya rasa sudah semua. Dokter Alia udah ada ya? Mungkin udah pingsan. Masih dok, masih Oh semangat. ada. Oh iya. Iya dok, terima Delay ya kasih banyak pesawatnya. dok presentasinya. Iya, tadi delay dok pesawatnya. Iya, saya juga sih udah ketebak kalau saya delay pasti kamu juga delay. Nah, tadi Setelah dari saya. Halim juga dokter. Iya, tapi yang sebelum kamu. Oh iya dok, tadi Jadi lumayan sejawat lama sekalian delay. yang belum tahu, kami sedang di Jogja ini karena ada Pit Prami yang ke-12 yang berlangsung tanggal berapa, Dokter Ali? Tanggal 5 sampai 7, tapi ada workshop pendahuluannya bekerjasama dengan ISS ya dok, International Skeletal Society, itu tanggal 4 sampai tanggal 5. Tapi kalau untuk simposium dan workshopnya itu 5 sampai 7 September. 5 sampai 7 September dan sepanjang yang saya dengar kabarnya dari panitia masih dimungkinkan mendaftar ya. Masih bisa karena ini kan juga kita pakai SKP Kemkes ya dok, dan kebetulan untuk pendaftaran itu masih diterima sampai pendaftaran SKP-nya ya, maksudnya masih bisa diterima sampai setelah acara berlangsung. Jadi kalau mau mendaftar on the spot pun juga masih bisa. Dok. Oh iya, jadi daftar onsite bisa. Jadi bagi sejawat yang Betul. mungkin belum tahu, silakan kalau mau pesan tiket sekarang langsung untuk ngejar tanggal 5. Kalau nggak bisa ngejar simponya tanggal 6 juga lumayan buat dapat SKP Betul, ya. betul. Kita tahu sekarang Betul. aturan SKP itu nyebelin juga ya, tapi ya gimana ya. Ya kita kerjain aja lah apa yang harus kita kerjakan. Terima kasih banyak, Oke, Dok, untuk presentasinya. Nanti kita ketemu lagi di acara berikutnya, berarti di R3D ya, Dok, paling deket ya. 2 minggu lagi. Radiology Reading Room Discussion 2 minggu dari sekarang pada bulan purnama berikut. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf agak overtime ya, Dok, kita. Cuma sepertinya ini memang juga orang antusiasmenya tinggi banget, pertanyaannya juga sangat, sangat banyak. Sampai jumpa, sampai ketemu di acara Jakmus berikutnya. Selamat malam. Terima kasih, Dokter.